Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah taala. Alhamdulillah kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu pembatal syahadat yang pertama. Pembatal syahadat pertama disebutkan oleh Syekh di sini adalah syirkul akbar, syirik besar dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pengertian syirik secara istilah, memalingkan sesuatu dari jenis-jenis ibadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Maksudnya antum beribadah tapi antum berikan ilahnya itu bukan sama Allah, sama penghuni kubur misalkan. Ya Abdul Qadir Jailani bantu aku, itu nama syarful ibadah namanya. Memalingkan ibadah kepada selain Allah. Wahai datuk-datuk bantulah cucu, beri kemudahan. Nah, itu namanya syarful ibadah ya. Namanya memalingkan ibadah. Kemudian syirik makna yang lain biar semakin tergambar gitu ya, semakin jelas, adalah seseorang membuat tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyah, uluhiyah atau asma wa sifat. Berarti syirik ini kalau seseorang dia membuat tandingan, artinya apa? Membuat sekutu baru dalam ibadahnya. Dalam apa? Dalam rububiyah misalkan. Dia minta rezeki sama penghuni. Nah, itu syirik dalam rububiyah. Atau dalam uluhiyah, ya tadi misalkan minta ke kuburan wali, nazar kepadanya, sembelih ditujukan kepadanya. Nah, ini termasuk syirik dalam uluhiyah. Kemudian nama-nama dan sifatnya. Nama-nama dan sifatnya. Ya, nama-nama dan sifat ini sama ya dengan tauhid rububiyah. Karena setiap nama Allah itu mengandung sifat perbuatan, mengandung sifat zat. Contoh Allah. Allah itu nama, ya. Mengandung sifat apa? Seluruh sifat-sifatnya mengandung pada nama Allah itu. Jadi kalau nama Allah, maka semua sifat-sifat Allah itu terkandung di situ. Dan dia zat yang harus kita imani. Contoh, Ar-Razzaq, Allah Maha Pemberi rezeki, itu nama Allah bukan? Nama. Mengandung sifat enggak? Sifat apa? Perbuatan, memberi rezeki. Berarti mengandung rububiyah enggak? Nah, mengandung rububiyah. Terus yang ketiga, syirik adalah bersekutu dengan selain Allah di samping bersama Allah dalam peribadatan, seperti berdoa kepada berhala dan selainnya, beristighozah, nazar, salat, puasa, dan sembelihan untuk selain Allah Azza wa Jalla. Nah, ini yang disebutkan oleh Syekh bin Baz ya rahimahullahu taala. Ya, di sisi lain dia minta nazar, doa, istighozah kepada Allah. Di sisi lain dia juga lakukan kepada selain Allah. Atau yang disebut dengan beribadah kepada Allah dan beribadah kepada selain Allah, mereka mentauhidkan Allah dalam rububiyah, benar kan? Tapi dalam uluhiyah enggak, kepada ilah-ilah yang lain. Nah, ini yang disebut dengan tasyrik. Ya. Dalam rububiyah mereka apa? Mengesahkan Allah kan? Ya kan? Berarti di sisi lain dalam uluhiyah tidak. Ini tasyrik. Maksudnya mensekutukan Allah. Kemudian ayolah ikhwan rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya pembatal syahadat ini terjadi jika seseorang memalingkan sedikit saja peribadatan untuk selain Allah. Ya, seperti salat, zakat, sembelihan dan seterusnya. Ya, maka batal ya syahadatnya. Demikian juga berarti doa kepada selain Allah ya
atau beristighozah kepada mereka dalam perkara-perkara yang tidak mampu mereka lakukan kecuali Allah, seperti ucapan para kuburiyun, orang-orang yang menyembah kubur misalkan. Yang disebut kuburiyun tuh kayak gimana, jangan sampai tidak tahu. Misalkan ya, kuburiyun tuh mereka minta sama penghuni kubur, tuh kuburiyun namanya. Ibadahnya itu kepada penghuni kubur. Misalkan pergi ke kuburan Rasulullah, ya Rasulullah beri aku syafaat ya Rasulullah. Pergi ke kuburan Syekh Abdul Qadir Jailani, pergi ke kuburan Habib A, Kiai A, Sunan A, Sunan B, ya, beri aku syafaat, jadikan istriku hamil ya Rasulullah, ya Abdul Qadir Jailani. Itu kuburiyun namanya. Itu yang disebut kuburiyun, bukan kuburiyun itu kuburnya yang disembah, bukan. Oh, orangnya tuh pasti orang soleh di situ yang mereka berikan ibadah kepada orang soleh itu. Di mana kuburannya? Itu kuburiyun, dan itu paling banyak sekali. Sampai sekarang itu paling banyak, walaupun bajunya kayak kita kayak gini. Taib. Untuk menunjukkan selanjutnya bahwa syirik itu tasyrik, ya, kita lihat tuh perkataan Ibnu Taimiyah. Ya, Ibnu Taimiyah mengatakan, yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa aslu syirk an ta'dila billah ta'ala bi makhluqatuhu fi ba'di ma yastahiquhu wahdah. Fa innahu lam ya'dil ahadun billah syai'an min makhluqatihi fi jami'il umur, faman abada ghairah aw tawakkal alaihi fahuwa musyrikun bih. Ini kata Ibnu Taimiyah sendiri, ya. Ya. Beliau katakan pokok kesyirikan adalah menyerupakan Allah Azza wa Jalla dengan makhluk-makhluknya pada bagian yang merupakan hak Allah Subhanahu wa taala semata. Pokok kesyirikan itu menyerupakan Allah, membandingkan Allah dengan makhluknya yang sebenarnya itu haknya Allah semata. Enggak boleh kan? Contoh, doa diberikan kepada makhluknya, sementara doa itu diberikan kepada Allah semata. Ya, itu maksudnya, itu syirik. Nah, ya, terus beliau katakan tidak ada satupun dari makhluk-makhluk yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Nah, ini yang terakhir, ya. Bukan saya yang ngomong, ini Syekh Ibnu Taimiyah sendiri ngomong. Maka barang siapa yang beribadah kepada selain Allah, kemudian dia bertawakal kepadanya, maka sesungguhnya dia musyrik. Siapa yang bilang musyrik di situ? Ibnu Taimiyah sendiri bilang musyrik. Ya, kalau musyrik itu apa? Muslim atau bukan? Nah, musyrik itu muslim atau bukan? Bukan. Ya, berarti bukan muslim, batal syahadatnya. Jadi saya mengatakan, faman abada ghairahu aw tawakkal alaihi fahuwa musyrikun bih. Barang siapa yang beribadah kepada selain Allah, kemudian dia memberikan tawakalnya kepada selain Allah, fahuwa musyrikun, maka dia musyrik. Terkadang ada orang yang ngeyel gitu. Ngeyel begini, itu perbuatannya syirik, orangnya bukan musyrik, orangnya muslim itu. Innalillah. Itu pencuri, perbuatan orang itu mencuri, tapi pelakunya bukan pencuri. Bisa nggak antum terima kayak gitu? Perbuatan dan pelaku itu sama dalam bahasa, tidak bisa dipisahkan. Seorang yang berbuat, dialah pelakunya. Masa seorang berbuat, orang lain yang melakukannya? Bisa nggak antum? Ada orang maling di depan antum kan, maling pakaian. Antum lihat, jangan, itu perbuatannya saja mencuri, bukan pencuri dia itu. Bisa nggak? Bisa nggak diterima akal antum? Itu memang dia nyembah Allah, memang dia melakukan perbuatan syirik, tapi dia bukan musyrik. Bisa antum terima? Bisa nggak? Mana bisa? Maka kalau disebut musyrik, ya itu berarti orangnya. Oh, itu perbuatannya kufur, orangnya bukan kafir. Bisa? Contoh, antum melihat orang berzina, ya. Itu perbuatannya zina, tapi dia bukan penzina. Bisa antum terima? Mana bisa itu dilepaskan? Bisa nggak?
sama, itu perbuatan syirik, orangnya musyrik. Pasti itu orangnya perbuatan dan orangnya hukumnya. Jadi kalau para ulama mengatakan musyrik, itu maksudnya mereka sudah paham itu adalah secara global syirkun akbar. Ya. Kalau disebut syirik, nah itu maksudnya syirik akbar. Ya. Ini saya sendiri mengatakan musyrikun bih, kata beliau. Ya. Ini baru satu, sebenarnya banyak kalau kaul-kaul tentang ini. Kemudian selanjutnya Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah taala mengatakan, waqad arrafa Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah yaqulu biqaulihi inna hadda syirkal akbar wa tafsiruhu alladhi yujma'u anwa'ahu afradahu ay yasrifal abdu naw'an aw fardan min afradil ibadati li ghairillah fa kullu i'tiqadin aw qawlin aw amalin thabata annahu ma'murun bihi minasyari'i wa sarfuhu lillah wahdah tauhidun wa imanun wa ikhlasan ya wa sarfuhu li ghairihi syirkun wa kufrun fa alayka bihadha ad-dhabit li syirkil akbar alladhi la yashaddu anhu syai'un. Batasan syirik akbar dan tafsirnya yang menghimpun macam-macam dan bagian-bagiannya adalah bahwa syirik akbar adalah seorang yang memalingkan satu jenis atau bagian dari bagian ibadah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap keyakinan, ucapan, perbuatan yang ditetapkan maksudnya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka memalingkannya untuk Allah Subhanahu wa taala adalah tauhid. Maksudnya kalau ibadah itu ucapan, perbuatan, keyakinan diberikan kepada Allah, ya itu adalah tauhid, benar berarti iman itu ikhlas. Namun kalau ibadah itu dipalingkan kepada selain Allah, ya maka itu syirik akbar. Ini batasannya kata beliau. Intinya ibadah itu kalau diberikan sama Allah, yaitu iman, yaitu tauhid, yaitu ikhlas. Tapi kalau sedikit saja sholat, puasa, doa diberikan kepada selain Allah, maka itu adalah syirkun akbar. Sorful ibadah, ya, sorful ibadah itu syirik akbar. Memalingkan ibadah kepada selain Allah itu sorful ibadah. Siapa ilahnya itu bukan Allah lagi itu. Sorful ibadah. Makanya dia ijma para ulama kalau syirik akbar ya udah la yu'zar bi jahil, tidak ada uzur kejahilan kalau dia hidup di tengah kaum muslimin. Kemudian dalil-dalil yang menunjukkan syirik akbar sebagai pembatal syahadat. Syekh Shalih bin Fauzan mengatakan di antara jenis-jenis kemurtatan batalnya syahadat yang paling besar adalah syirik akbar. Seperti berdoa kepada selain Allah, ya, menyembelih selain Allah, nazar untuk selain Allah, beristighozah kepada selain Allah. Ini termasuk di antara jenis-jenis kemurtatan, yaitu pembatal syahadat yang terbesar. Perhatikan surah Al-Maidah. Ini ayat Al-Qur'an yang menunjukkan syirik akbar itu batal syahadatnya. Ya. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lizalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan baginya surga dan tempatnya ialah neraka, dan tidak ada seorang pun bagi orang-orang yang zalim. Orang yang zalim maksudnya orang-orang musyrik maksudnya, ya. Antum perhatikan Syekh Fauzan di situ katakan, jelaskan. Hadhihi akibatuhu fil akhirah. Inilah akibatnya orang yang melakukan syirik akbar di akhirat. Allah haramkan dia masuk surga. Berarti itu muslim atau bukan? Bukan. Di sini sudah jelas kok Allah haramkan surga baginya. Kemudian apa kata Syekh di sini? Artinya dia dilarang memasuki secara mutlak, kata beliau. Tidak ada lagi yang bisa dia dambakan di dalam surga. Apalagi yang mau dia dambakan dalam surga? Masuk ke neraka secara mutlak. Kemana dia pergi jika dia bukan salah satu penghuni surga? Kemana dia pergi? Tidak. Tempat kediamannya adalah api neraka. Kekal selamanya. Kalau orang sudah kekal di api neraka, bisa keluar nggak? Kalau orang kafir itu kekal dalam neraka dan dia tak akan pernah masuk surga, berarti dia bukan muslim. Paham nggak? Ini jelas ayat ini dan dijelaskan oleh ulama
selain beliau sama. Nah, perhatikan selanjutnya bahwa yang mengatakan syirik akbar, pelaku syirik akbar itu batal syahadatnya itu Allah sendiri, bukan orang lain. Karena dalam bab pembatal syahadat itu mutlak Allah dan Rasulnya. Nah, perhatikan nomor selanjutnya. Ya. Halaman berapa nih? Ada enggak tuh? Annallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik, yaitu mempersekutukan Allah dengan sesuatu, dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendaki. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh dia telah tersesat dengan jauh sekali. Nah, Syekh Shalih Fauzan mengatakan ayat ini menunjukkan bahwa syirik akbar adalah dosa yang paling besar, di mana Allah Subhanahu wa taala sungguh tidak akan mengampunkan pelakunya kecuali sebelum mati dia bertaubat. Tidak diampunkan. Kalau ada orang yang melakukan syirik akbar mati dalam keadaan begitu, Allah tak akan ampunkan kecuali dia bertobat. Kecuali orang yang mati dalam keadaan dosa besar, maka itu atas kehendak Allah. Ya, atas kehendak Allah. Kalau dia dalam dosa besar selain syirik akbar, Kemudian, nah di sini Syekh mengatakan, ya, setan-setan dari kalangan jin dan manusia telah menghiasi mereka yang mengaku Islam, bersahadat la ilaha illallah, KTP Islam gitu ya, syahadatnya la ilaha illallah, sholat, puasa. Akan tetapi mereka mencampurkan amal-amalan mereka dengan syirik akbar, maka mereka keluar dari agama Islam, maksudnya batal syahadatnya tanpa sadar. Dalam keadaan mereka sholat, mereka puasa, mereka haji, dan orang-orang melihat mereka secara lahiriah dia adalah muslim, tetapi amalannya amalan syirik. Tanpa sadar dia telah keluar menjadi bukan Islam lagi. Oleh karena itu kata beliau wajib mempelajari pembatal syahadat. Syirik besar adalah dosa yang paling berbahaya dan yang paling besar. Namun bersamaan dengan itu banyak terjadi kesyirikan dari orang-orang yang mengaku Islam. Walaupun mereka tidak menamakan dengan nama syirik, dia melakukan amalan-amalan syirik akbar, KTP-nya Islam, walaupun dia tidak mengatakan itu syirik, tapi diganti itu namanya apa? Tawasul, minta syafaat, ya, ziarah wali, cari berkah, kan begitu ya nama-namanya. Nggak ada mereka mengatakan ini amalan syirik, enggak, namanya Islami, ya, Islami, diganti. Ya. Akan tetapi nama itu tidak merubah hakikat, kata beliau. Ya, syirik ya tetap syirik. Inilah jenis yang sangat berbahaya. Bersamaan dengan banyaknya mereka jatuh dalam kesyirikan, padahal Al-Quran ada di depan mereka, As-Sunnah yaitu Rasulullah SAW juga demikian, di mana di dalamnya semuanya memberikan peringatan dan ancaman tentang syirik. Al-Quran, hadis itu di depan mereka gitu, di rumah mereka Al-Quran itu. Setiap bulan puasa dibaca, merotalan sama-sama. Tidak ada satu ayat pun yang kosong kecuali memperingatkan kesyirikan. Coba. Dalam Al-Quran itu dari awal sampai akhir itu tauhid semua. Peringatan tentang kesyirikan itu banyak sekali. Hadis-hadis Nabi-Nabi. Ya. Ada di depan mereka kata beliau. Ya. Bahkan mereka membaca Al-Quran dan tidak sedikit yang hafal. Tapi tidak menjauhkan mereka dari amalan syirik. Mungkin ada yang bertanya, ini bukan saya ya, ini beliau sendiri yang ngomong ini. Ya, mungkin ada yang bertanya, oh mereka jahil. Nah, ya, bodoh. Mereka dapat uzur karena kebodohan. Kita katakan, kata Syekh, sampai kapan kebodohan itu? Ya. Padahal Al-Quran telah dibacakan dan ada di antara mereka yang menghafal Al-Quran. Qamat alail hujjah. Sudah tegak hujjah kepada mereka dengan sampainya Al-Quran kepada mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa uhiya ilayya hadzal Qur'an liunzirakum bi wa man balagh." Al-Quran ini diwahyukan kepadaku, yaitu Muhammad, agar dengan itu aku memberi peringatan kepadamu
dan kepada orang yang telah sampai Al-Quran kepadanya. Terus Syekh katakan, siapa saja yang Al-Quran telah sampai kepada mereka, sungguh telah tegak hujah kepadanya dan tidak ada uzur baginya. Jelas. Jelas. Siapa yang ngomong? Bukan saya, beliau sendiri yang ngomong. Dalam perkara usuluddin, pokok-pokok agama itu tidak ada lagi uzur, ya. Al-Quran sudah sampai. Jadi patokannya kalau Al-Quran itu sudah sampai kepada antum dan antum mendengar hadis Nabi, mendengar Nabi diutus, itu hujah sudah tegak dalam perkara tauhid, dalam perkara al-ma'lum minad din bidarurah. Itu sudah tegak. Dan kalaupun ada yang bodoh, mungkin, sangat mungkin, tetapi kebodohan dia tidak diuzur kalau dia hidup di tengah kaum muslimin. Karena kebodohan itu ada dua. Satu, bisa dihilangkan dengan cara bertanya, belajar kalau dia mau. Betul? Nah, dan dia hidup di tengah kaum muslimin, tidak ada penghalang untuk dia bertanya. Al-Quran di depan dia, terjemahannya ada, kemudian tafsirnya juga ada, ustadznya juga ada, kajiannya pun ada. Ya. Sementara itu rukun Islam yang pertama, maka kebodohan dia bisa hilang dengan Al-Quran sampai diutusnya Nabi, sudah tegak hujah itu. Ketika dia bodoh dalam perkara itu, dianggap murid, berpaling dia. Bodoh karena murid la yu'zar, tidak dapat diuzur. Tapi ada orang yang bodoh tidak bisa mengangkat kebodohan. Contoh ahlul fatrah, ya, mereka hidup tidak ada diutusnya wahyu, atau ya mereka yang hidup di perkampungan yang tidak sampai dakwah, atau mereka yang baru masuk Islam. Maka orang ini ketika melakukan ya hal-hal yang terang, misalkan dia melakukan kesyirikan, maka uzurnya di akhirat berupa dia diuji nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun di dunia tetap penamaannya sebagai musyrik kalau dia melakukan musyrik. Ini disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibrahim Al-Syekh. Apakah ahlul fatrah muslimun? La, laisa muslimun fa huwa musyrikun. Itu kata beliau. Ahlul fatrah lahiriah dia dinilai adalah musyrik kalau dia di dunia melakukan amalan syirik dan mati dalam keadaan seperti itu. Ya, uzur ya ada di akhirat berupa diuji nanti oleh Allah. Bisa saja dia masuk surga, bisa, itu adilnya Allah. Jangan antum kira orang yang betul-betul mati dalam kesyirikan di dunia dalam keadaan dia tidak tahu betul-betul ya, seperti ahlul fatrah, seperti orang yang di kampung di sana. Di dunia memang dia musyrik disebut, karena untuk memperlakukan hukum-hukum Islam. Di akhirat belum tentu dia masuk neraka, ya, di akhirat belum, karena dia diuji, diuzur oleh Allah. Nanti diuji dia, bisa masuk surga, bisa juga masuk neraka, tergantung Allah nanti. Adil itu sebenarnya, maha adil Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang yang hidup di dunia tengah kaum muslimin, belajar tadak, ya, wasilah banyak, ya, TV ada, radio ada, buku ada, majelis ada, Al-Quran lengkap, melakukan syirik akbar, ya, menghalalkan zina. Mana ada uzur itu orang kayak begitu? Ada? Enggak ada. Itu mu'rid itu namanya. Lanjut ayat berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun." Ya, ingat, ini dalil ya yang menunjukkan pelaku syirik akbar dia batal syahadatnya. Dan barang siapa yang menyembah Tuhan selain Allah padahal tidak ada satu bukti pun baginya tentang hal itu, maka perhitungannya hanya pada Tuhannya. Sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak akan beruntung. Ya, coba disebutkan di sini orang yang menduakan Allah, Allah katakan mereka kafir. Yang mengatakan kafir di sini siapa? Allah sendiri. Nah, kalau nggak percaya, kita lihat, buka sebelahnya. Apa kata Syekh bin Bas terhadap ayat ini? Syekh bin Bas ya, bukan saya, Syekh bin Bas. Al-Allamah Mufti Saudi yang kedua, Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah ta'ala menjelaskan status pelaku syirik akbar dalam ayat tadi ya.
fasammahum kafarah bidduaihim ghairallah. Maka Allah Azza wa Jalla sendiri yang melabel nama mereka kafir, yaitu batal syahadatnya karena doa mereka diberikan kepada selain Allah, yaitu syirik akbar. Fatwa ulama Badadil Haram oleh Syekh bin Baz. Siapa yang Syekh bin Baz mengatakan yang mengatakan pelaku syirik akbar itu kafir itu ya Allah sendiri. Coba antum lihat ayat itu. Siapa tuh yang ngomong? Coba perhatikan. Jadi jangan ragu kalau pelaku syirik akbar itu antum harus yakin mereka bukan muslim itu. Ya, karena Allah sendiri yang menyatakan mereka bukan muslim. Surah apa tadi? Surah Al-Mu'minun ayat 117. Antum ingat tuh. Wa man yad'u ma'allah ilahan akhar la burhana laha bihi fa inna ma hisabuhu inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Dan barang siapa yang menyembah Tuhan selain Allah, syirik akbar nih ya, padahal tidak ada suatu bukti pun baginya, maka perhitungannya hanya pada Tuhannya. Sungguh orang-orang yang kafir. Nah, sungguh orang-orang yang kafir itu siapa yang ngomong itu? Fa innahu la yuflihul kafirun. Itu kata Allah, sungguh tidak beruntung orang yang kafir itu. Orang yang melakukan syirik akbar itu disebut Allah kafir. Dan penegasnya ya ulama ya, Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan demikian. Fasammahum kafarah bidduaihim ghairallah. Allah menyebut pelaku syirik akbar itu kafir, batal syahadatnya karena doa mereka diberikan kepada selain Allah. Nah, baca lagi sekarang Asy-Syaikh Shalih bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullah. Qala Syekh Shalih bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullah taala fal fi'lul madhkuru minasy-syirki aujaba li sahibil kufr faja'lu syai' minal ibadati li ghairillah syirkun wa huwa kain kufran li'anna al-kufru yakunu bisyirki wa bi ghairihi. Antum tahu enggak ini salah apa? Usul salah Jadi kata orang mengatakan hati-hati belajar pembatal keislaman. Usul salah itu sudah ada kok. Ya, tentang pembatal keislaman. Ini Syekh Shalih Utsaimin sendiri kok yang jelaskan. Ya. Sama kayak antum belajar pembatal wudhu, pembatal sholat, betul lah dari awal kan belajarnya apa yang membatalkan sholat, apa yang membatalkan wudhu. Masa membatalkan Islam antum tak mau baca? Ngeri sekali. Nah mau belajar? Oh, kan lucu rasanya. Nah di sini apa kata Syekh? Perbuatan yang disebutkan dalam ayat ini 117 surah Al-Mu'minun ya, yaitu syirik, menyebabkan pelakunya kafir, batal syahadatnya karena menjadikan sesuatu ibadah kepada selain Allah adalah syirik, dan orang yang melakukannya adalah kafir karena kekafiran terjadi dengan kesyirikan atau selainnya. Ini kata Syekh Shalih Ahmad bin Utsaimin. Itu dalam Syarah Ushul Tsalatsa, buka aja kalau tidak percaya, buka antum Syarah Ushul Tsalatsa. Di situ pada bab man sarafa li ghairillah fahuwa musyrikun kafir. Barang siapa yang memalingkan ibadah kepada selain Allah maka dia musyrik kafir, batal syahadatnya. Itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ngomong ya dalam menjelaskan surah Al-Mu'minun ayat 117. Jadi surah Al-Mu'minun ayat 117 kan tentang Allah mengkafirkan pelaku syirik akbar. Apa kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam Ushul Tsalatsa? Beliau katakan, man sarafa syai'an min ghairillah fa musyrikun kafir. Barang siapa yang memalingkan ibadah kepada selain Allah, maka dia musyrik kafir. Dijelaskan Syekh Shalih Utsaimin tadi. Lanjut. Sekarang kita baca surah Az-Zumar ayat 8. Ini terakhir ya, surah Az-Zumar ayat 8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza massal insan durrun da'a rabbahu muniban ilaihi thumma idza khawwalahu ni'matun minhu nasiya ma kana yad'u ilaihi min qabl wa ja'ala lillahi andadat liyudilla an sabilihi kul tamatta' bi kufrika qalilan innaka min ashabin nar. Ya. Dan apabila manusia ditimpa bencana, dia memohon pertolongan kepada Tuhannya dengan kembali taat kepadanya.
Ini ciri-ciri orang musyrik dulu, kalau dalam keadaan susah tengah laut ya, ombak besar, mereka itu tauhid uluhiyahnya betul. Terus tetapi apabila dalam ayat Allah bilang ya, tetapi apabila dia memberikan nikmat kepadanya, dia lupa akan bencana yang pernah dia berdoa kepada Allah sebelum itu. Nah, ya. Dan ditiadakannya sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan manusia, dan dia membuat sekutu-sekutu ya untuk menyesatkan manusia. Maksudnya dia beribadah lagi setelah dia senang, dia beribadah lagi kepada selain Allah Subhanahu wa taala untuk menyesatkan orang dari jalan Allah. Apa kata Allah? Nah, antum perhatikan ini, Allah yang bilang ya terhadap orang yang melakukan syirik akbar ya, bersenang-senanglah kamu dengan kekafiranmu. Siapa yang bilang pelaku syirik akbar itu kafir? Allah sendiri. Itu untuk sementara waktu, kata Allah. Sungguh kamu termasuk penghuni neraka. Kalau antum tak percaya ya, nah, sekarang yang menjelaskan ayat ini adalah Syekh Al-Imam Al-Alim Abdurrahman bin Hasan. Qala Syekh Al-Imam Al-Alim Abdurrahman bin Hasan rahimahullah terhadap surah Az-Zumar. Ya, kaffarahu ta'ala bittikhadil andad huwa syuraka fil ibadati wa amsali hadhil ayat katsirun, kata beliau. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini mengkafirkan orang yang menjadikan tandingan selain Allah Azza wa Jal, dikarenakan mereka melakukan persekutuan atau kesyirikan dalam peribadatan. Ya, dan ayat yang seperti ini banyak dalam Al-Qur'an, dalam fi asrid dinil Islam wa qaidatuh. Jadi kesimpulannya, dalil-dalil yang menunjukkan syirik akbar itu membuat pelakunya batal syahadatnya itu tadi dijelaskan ayat-ayat Al-Qur'an, belum hadis ya, belum ijma. Dalam bab takfir ya, itu tidak menerima ijtihad, tidak menerima pendapat, itu mutlak dari Allah dan Rasul dan ijma ulama Ahlus Sunnah ya, ijma. Jadi disebut ijma di sini tidak termasuk ijma'nya orang Asy'ariyah, tidak termasuk ijma'nya Jahmiyah, tidak termasuk ijma'nya Murji'ah. Yang dimaksud adalah ijma'nya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Taib, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.